Shalom, salam podcast M116. Podcast berdasarkan Mazmur ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar efek buruk tinggal bersama dengan orang tua setelah menikah. Efek buruknya ya. Sebelum memutuskan menikah, sebaiknya diskusikan hal-hal penting dengan pasangan. Salah satunya tinggal di mana. Pertimbangan antara efek baik dan buruk lagi bagi keluarga kecilnya nanti. Pasalnya, tinggal seatap dengan orang tua setelah menikah tidak selamanya indah. Lantas, apa saja efek buruk tinggal serumah dengan orang tua pasca menikah? Berikut di antaranya. 1. Jadi tidak mandiri. Ketika sudah berumah tangga, artinya setiap pasangan tidak lagi bergantung kepada orang tua, baik dalam urusan pribadi maupun urusan lain. Tinggal dengan orang tua pasca menikah akan membuat pasangan suami istri tidak mandiri, karena cenderung akan mengandalkan orang tua. Misalnya dalam hal mengurus anak, selagi serumah dengan orang tua, kebanyakan anak akan dititipkan kepada orang tua tatkala sibuk. Atau bisa juga urusan masak-memasak, membayar listrik, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Kedua, kebergantungan. Menilik dari poin pertama, ternyata efek buruk lain yang ditimbulkan akibat tinggal serumah dengan orang tua pasca menikah adalah sepasang kekasih akan merasa kebergantungan. Padahal sebagai kepala rumah tangga dan keluarga baru, terdapat tanggung jawab untuk menyediakan tempat untuk keluarga kecilnya. Namun ketika sudah memilih tinggal serumah dengan orang tua, maka tanggung jawab ini seringkali diabaikan. Karena sudah merasa nyaman dengan orang tua, berbagai alasan untuk tidak segera menempati rumah sendiri akhirnya muncul. 3. Kurangnya privasi antar pasangan. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, seharusnya hanya suami dan istri saja yang tahu, baik percakapan hingga urusan lain. Apabila tinggal serumah dengan orang tua, mau tidak mau, segala hal yang terkait pasangan suami istri jadi terekspos dan privasi pasangan berkurang. Belum lagi komentar-komentar buruk yang tak jarang dilontarkan mertua kepada salah satu pasangan. Nah, untuk menghindari hal semacam ini sebaiknya putuskan untuk tinggal sendiri, namun tidak terlalu jauh dari kediaman orang tua agar bisa menjenguk sewaktu-waktu. Wow, ini bagus sekali sahabat podcast M116. Bersyukur kalau kemudian saling mengerti tinggal serumah. Namun dari banyak pengalaman, dari statistik, tinggal masih serumah dengan orang tua atau dengan mertua itu banyak efek negatifnya. Salah satunya itu hilang privasi, tidak bisa mandiri, lalu mengandalkan semuanya kepada orang tua ataupun mertua. Biarlah kita menjadi bijak, karena firman Tuhan pun berkata, orang yang mau menikah itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan mereka akan menjadi satu daging. Di sini berbicara tentang kemandirian. Karena kalau sudah satu rumah dengan orang tua atau mertua, otoritas rumah menjadi kacau. Siapa yang berotoritas di sana? Karena satu rumah. Tapi kalau punya rumah sendiri, walaupun kecil, maka otoritas bisa dibangun sendiri tanpa ada intervensi yang lain. Salah satu faktor berumah tangga adalah tanggung jawab dan kemandirian, dan berjuang keras untuk hal itu. Biarlah kita jadi rumah tangga yang baik. Tetapi bagi sahabat podcast M116 yang masih tinggal serumah, maka berjuanglah, berupaya untuk bisa membangun rumah tangga itu sendiri, supaya rumah terpisah sehingga masing-masing punya privasi, namun juga tetap urusan memperhatikan, menjaga, merawat orang tua yang sudah lansia, itu pun bagian yang harus dipertanggungjawabkan, namun tidak selalu dalam artian harus serumah. Shalom, salam podcast M116. Dampak buruk dari tinggal serumah dengan orang tua atau mertua setelah menikah. Shalom.